nyampe ke Jakarta, banyak banget kasus yang belum saya komentarin. Ini loh, saya mau komentarin, ada nih kasusnya sama mirip dengan kasusnya ikan asin guys. Tahu kan? Ada laki-laki yang menjelek-jelekkan istrinya seperti apa gitu loh. Mantan istrinya atau siapa gitu lah, mantan istrinya kalau nggak salah ya. Dia tuh siapa sih guys? Coba kasih tahu saya, siapa dia itu? Sok banget dia ya, kayak diri dia sempurna aja laki-laki. Laki-laki pecundang namanya itu. Laki-laki pengecut namanya itu. Laki-laki yang tidak gentleman. Harusnya kamu itu bisa memegang rahasia istrinya atau mantan istrinya. Apapun itu yang terjadi, sejelek-jeleknya itu adalah mantan istrimu. Dan pernah kamu pakai dalam kehidupan sebagian hidupmu. Jadi jangan suka menghina, jangan suka melecehkan. Itu namanya penghinaan loh terhadap perempuan. Jadi tolong ya, diusut, lapor aja, lapor. Kalau enggak saya dampingin ya. Perempuan harus punya harga diri. Siapapun kamu, kalau kamu dibegitukan oleh suamimu atau mantan suamimu, lapor saja. Sekarang penegakan hukum itu berlangsung kok. Apalagi ini disiarkan dan dipublish ke media sosial. Yang mempublishnya juga ya, akun yang kena nih siapa, Uya Kuya. Saya bingung ya sama Uya Kuya itu. Heran saya sama kamu itu. Kamu tuh udah jadi anggota dewan, harusnya menjaga marwah anggota dewan itu dengan baik. Jangan pula dibilang, emang DPR nggak boleh ngonten yang bermanfaat. Yang kayak begini tuh nggak bermanfaat, Uya. Selalu ya saya komentarin hal-hal yang nyeleneh gitu loh di dalam diri kamu itu. Heran saya. Harusnya berubah dong. Anda tuh sebagai wakil rakyat itu bisa memilah mana yang perlu dipublish. Bukan seperti ini. Ini namanya penghinaan terhadap harkat martabat wanita. Please dong, Anda punya istri juga kan? Kok istrinya tidak memfilter gitu loh? Aduh, kok begini ya cari duit itu? Kok sampai sebegininya orang cari duit itu? Emang kamu kurang duit? Karena menyekolahkan anaknya ke luar negeri gitu, butuh uang banyak gitu. Kan punya banyak harta juga, di sana katanya punya rumah, atau punya rumah sewaan. Kalau punya sewaan, mas saya juga punya di sana gitu. Kalau rumah sendiri saya nggak punya tuh di Amerika. Gitu loh ya. Jadi tolong akun-akun yang kayak begini nih sikat aja udah, laporkan aja. Kalau kayak gini nggak mendidik, tau nggak, bikin geram orang, bikin marah orang gitu loh. Tolong ya, jangan sekali-kali lagi seperti ini, nggak baik itu. Dalam psikologis pun nih, orang kalau udah dicemarkan nama baiknya, mau dikemanakan mukanya. Dulu tuh siapa tuh yang ikan asin itu tuh, mau sampai kapanpun orang mengatakan, oh si ini, oh yang ikan asin itu. Yang diingat itu ikan asinnya, bukan namanya. Sama, saya juga nggak inget sama dia tuh namanya siapa gitu loh. Tapi yang inget itu ikan asinnya gitu loh. Tapi tolong dong, jangan kayak begini ya, nggak baik itu. Oke? Salam, Pita Gading. Si Walid Pakistan tadi, setelah dia pergi podcast dan dia udah memberitahu kejelekan mantan istrinya, orang bakalan respect sama dia. Nyatanya apa? Kena hujat kau satu Indonesia bujang. Geram kali aku. Kau kalau belum pandai bahasa Indonesia, bagus kau les dulu, betul gue bilang. Les dulu kau, biar tahu kau mana kata-kata yang bisa diucapkan di Indonesia ini ya, dan mana kata-kata yang nggak bisa diucapkan. Nah itu aja aku bilang. Jadi nggak suka-suka muncung kau itu berbicara. Salah-salah kau yang jadi kena hujat. Padahal niat hati kebersihan dalam. Jantan nih ya, modelan laki-laki kayak ini tuh reinkarnasi dari Gali Ginanjar. Dipikir si Akas nih kan, dengan dia cuap-cuap di podcast sama Uya Kuya, terus simpati perempuan Indonesia tuh lari ke dia. Enggak. Perempuan Indonesia tuh enggak bodoh kayak yang kau pikirkan. Slow kau Penny. Kau tahu kayak mana virus Arafik? Sakitnya hatinya dibuat si Gali Ginanjar. Sekarang kau tengok si virus. Hati-hati kau, bini si Akas yang sekarang. Kayak mana dia berbuat pada Penny saat ini, bisa jadi hal itu berbalik nanti sama kau. Terkait videoku kemarin tentang podcast Uya Kuya dengan Akas itu yang nyelain mantan istrinya, tentang dia nggak bersih jorok, menstruasi, nggak ganti spray segala macam lah. Yang lihat aja videonya. Banyak nanya, tuh bang bisa nggak Uya Kuya sama Akas itu di penjara? Kalau Akasnya sih bisa, karena dia mencemarkan nama baik mantan istrinya. Yang melapor itu harus mantan istrinya. Kalau kita ini nggak bisa, kita cuma reaksi, cuma komentar di dunia sosial kan. Itulah cara kita bermain sosial media kan. Nah untuk Uya Kuyanya itu nggak bisa. Setahu aku ya, disclaimer, aku bukan orang hukum. Kalau mau lebih jelasnya tanya dengan Pak Hotman Paris saja sana. Kalau aku cuma orang yang suka baca. Cuma menurutku itu Uya Kuya nggak bisa dipidana karena dia itu anggota DPR. Anggota DPR kan ada imunitas, jadi dia kebal hukum yang dia lakukan. Dia bisa diberhentikan kalau ada pidana berat, misalnya korupsi atau membuat kebijakan dan lain-lain lah, pokoknya pidana yang berat lah. Oh ini kan masalah etika aja, kenapa dipublis gitu.
buat kader-kader PAN yang marah, yang kemarin aku bahas kader PAN. Kenapa aku bahas kader PAN? Karena yang bisa menegur dia itu ya ketua umum PAN, yang bisa menegur dia. Kita mana bisa negur, dia baca juga enggak kok. Makanya aku bahas singgung kader PAN supaya apa? Supaya partai PAN itu menegur Uya untuk tidak melakukan podcast yang seperti itu gitu. Kan banyak hal-hal positif yang bisa ditunjukkan ke masyarakat. Nggak harus podcast tentang aib wanita lah. Terlebih lagi si Akas ini negara asing gitu. Ngapain dikasih wadah gitu kan. Nah jadi harap dimengerti ya. Tanya aja mah Bung Hotman Paris yang masalah hukumnya. Setahu aku sih begitu. Oke? Hai. Bukan untuk cuman fisik saja, bisa keluarkan kata-kata yang sangat kadang susah di... Ini hubungan ini stres sih. I can get your point. Stress, both of you itu jadi stres. Dan dia juga, makanya kita pisah. Kita kan pisahnya lebih bagus baik-baik. pisah memang kan. Kalau udah pisah, sekarang udah selesai. Iya harusnya ya. Whatever you want, I say to her. Whatever you want, I am ready to hear, give you. Kalau kamu merasa kerugian, I am here to give you. I will give you. But please, gak usah di social media. Kenapa? Karena sekarang kita punya 2 anak. Kita nikah sih. Setelah nikah, karena aku harus bikin surat-surat dari negara saya bikin surat. Saya mau meresmikan nikah. Dia tidak mau. Padahal saya sudah ada suratnya di sini. Dia gak mau. Karena dia takut aku bisa ambil anak-anaknya. Katanya suami pertama itu ambil anaknya gak kasih ketemu. Tapi gak benar. Dia aja gak mau ketemu. Benar gak bro? Anaknya katanya kamu ambil terus kamu nggak mau kasih ketemu. Nggak kayak gitu. Oh, kamu kasih ketemu aja kan itu anaknya tuh. Nggak ada masalah kah? Tapi dia katanya nggak mau kasih dianya yang nggak mau ketemu katanya. Bukan, maksudnya dianya yang nggak mau datang-datang lihat anaknya. Oh gitu. Oh. So mungkin dia ada trauma itu. Makanya gak mau nikah sah. Sekarang saya masuk ke pengadilan. So ini kan urusan pengadilan, bukan urusan konten. Ini kenapa bisa masuk ke pengadilan? Kita nikah sih, punya 2 anak. Anaknya atas nama ibu. Berarti saya tidak ada kewajiban untuk menafkahi dan untuk jaga kesehatan mental pendidikan mereka. Karena nikah sih, yang sesuai hukum. Sekarang, saya berasa anak-anak saya wajib dapat itu semua dari ayah. Oke. Mereka harus dapat pendidikan yang terbaik, nafkah yang terbaik, hidup yang terbaik. Saya mau kasih. Oh, kamu mau kasih? Saya mau kasih. Tapi dia gak mau menerima. Tapi di sosial media dia bilang saya gak mau kasih. Oh, kebalik-balik jadinya. So, saya pergi ke pengadilan. Ini saya punya anak, saya mau mengakui anak, saya mau kasih segala hal mereka. Saya minta hak, bukan hak asuh, hak untuk kasih mereka semua. Tapi, dia datang di pengadilan, dia bilang gak mau. Aku gak mau mengakui aku pernah nikah sama dia. Aku gak mau mengakui aku punya anak sama dia. Kan itu kamu gak mau. Tapi bukan nyata. Hidup ini jalan dengan apa nyatanya, bukan apa kemauan kita. Nyatanya aku pernah nikah sama kamu. Nyatanya kita punya 2 anak. Sekarang bagaimana bisa satu orang ini membawa ego, hidup anak, mental anak juga jadi membawa. So sini saya udah 9 bulan saya gak ketemu anak-anak aku. Padahal setiap bulan saat saya transfer saya bilang saya pengen ketemu anak-anak aku. Rindu, boleh gak? Gak dikasih. Tapi di social media dikasih tahu saya gak mau. So every month you give something for your kids. Yes? Until now. Because itu gak ada kewajiban sesuai hukum, tapi sesuai ayat, itu responsibility saya. Saya harus lakukan. Kalau masalah hukum, saya ada melanggar aturan hukum Indonesia. Ayo kita buktikan di pengadilan. Bukan dikontenin. Di setiap bulan, terakhir 6 bulan, mereka podcast terus, konten upload terus. Ini buktikan, ini buktikan, ini buktikan. Tapi tidak ada yang dibuktikan di pengadilan atau laporan. Makanya saya bilang, itu bukan nantang. Ayo lapor berani. Enggak. Cuman begini, kalau saya salah, ayo kita membuktikan di sana aja. Kalau saya tidak salah, itu semua karena keperasaan kamu, saya minta maaf. Kalau saya pernah nyakiti kamu, saya minta maaf. Tapi ayo, kita udah selesai, kita udah move on, kita udah punya hidup baru. Makanya saya bilang, kalau kamu berasa kerugian, saya siap untuk ganti. Kalau kamu berasa saya pernah sakiti kamu, itu dalam masa lalu, maunya apa, saya harus lakukan apa untuk itu sekarang. Saya gak bisa dimasukkan penjara, saya gak bisa mau apa baling. Maunya aku penjara karena aku cerai sama kamu. Mobil punyanya siapa? Mobil? Mobil punyanya Feni atau Perkakas? Mobil mana? Mobil ada 2 dulu. Kamu cerita aja, nggak apa-apa, cerita aja. Pertama aku kasih dia CP. Aku bilang aku kasih dia. Kasih apa? Aku bilang ke media itu. Dia kasih aku hadiah. Tahu-taunya? Oh, jadi seolah-olah gini. Bukan, karena aku mau membersihin nama dia. Dulu kan dia dihujat karena suka mainin ini perempuan dia. Sekarang. Aduh dombain aku sama perempuan satunya. Aku bantulah nama dia itu jadi
Jadi supaya dia nggak dihujat, dia dulu dibilangnya Sugiono. Sugiono. Siapa itu Sugiono? Gua yang paling banyak gua dibilang gitu gua. Kakek Sugiono apa sih Bang Hotman? Itu toko itu dari Jepang. Pemain kan? Pemain film-film Kok itu. namanya Sugiono? Iya. Di Jepang kan namanya Sugiono sih. Ya. Itu legend itu. Lah pasti Jepang namanya kok Sugiono kan aneh. Nggak kok tahu namanya. tuh nama dikasih. Nah. Dia punya nama. Oke, terus. Jadi kau benar nggak dikasih kau mobil? Enggak. Hah? Dia uang setengah, uang dia 100, kalau 100 lebih mungkin 110, 115. Aku belinya second hari itu, Civic. Harganya 300. Oh, Civic second. 60 atau Ya, 70. ya. 200 lebih uangku. Nah, aku hari itu nggak tahu pakai mobil. Dia bawa ke sini ini jajan bawa cewek dan lain-lain. Aku minta jual 200, dia 100, aku 100. Aku tanya, kok uang aku dapat segini dijual segini? Uang dia 100 Utuh balik. itu balik. Kamu nggak? Kemana-mana, aku enggak. Sedangkan aku nggak pernah pakai, nggak tahu naik mobil. Nah, terus? Aku tanya kayak gitu, ya ini kan berdua belinya, aku nggak bisa jawab lagi. Nah, terus Palisade udah dijual, dia mujukin aku, daripada aku minjam ke bank mending pinjam ke kamu. Dia mujuk-mujukin, enggak, aku bilang ini uang ini khusus untuk rumah. Oh, dia mau pinjam uang itu dari kamu? Iya, udah Asik. dijual, ini udah dijual. Uang penjualan mobil mau dipinjam dari kamu? Bukan, Civic udah dijual, udah balik. Uang kamu udah balik. Oh, udah balik tapi terus 100. Nah, mau beli mobil lagi dia. Mau beli mobil lagi Palisade yang sekarang dia pakai. Dia minjam 400 juta. Dari? Nanti aku balikin kamu. 400 dari siapa? Dariku. Lalunya blow on ngapain kamu juga mau? Aduh. Dia bilang bantuin lah kayak gitu. Daripada aku minjam ke bank, nanti aku kasih kamu 500 gitu loh. Oh, jadi dipinjam 400 dijanjiin 500 dibalikin. Oh iya Daripada iya. aku minjam ke bank yang lain, mending aku minjam ke kamu. Oke, Nah, terus? pinjamin lah. 400. 400 dibalikin, 100 enggak. Cuman enggak apa-apa, aku biarin aja. Ya itu kan bunganya panas itu. Ya Nah, udah. itu udah dibilang dia nafkah sekarang. Yang nafkah yang 400 itu? Iya. Itu kan mobil. Waktu beli mobil itu aku ambil uang cash, bayar ke sana. Kita pakai belinya bukan baru, second semua. Aku ambil uang cash, udah cash udah bayar semua, baru dia transfer aku. Itulah dia yang dibilang sekarang itu uang nafkah. Oh, jadi uang mobil. Uang mobil. Jadi kalau misalnya pinjam uang pakai beli bensin, beli makan, udah sampai rumah baru kasih ke aku. Itu semua dikumpulin dia, itu yang dibilang nafkah sama dia. Record ya guys, karena hal ini Dokter, hanya saja Feni tidak menuruti perintah dokter dalam menjaga kebersihan. Siap Agustus, ulang tahunku itu. Kau jangan lupa bawa kado ya. Aka selalu memperlihatkan foto darah haid yang tembus ke spray kasur. Disebutkan bahwa Feni tidak mengganti spray tersebut selama 1 bulan. Jadi aku kasih tahu ya kalian ya. Ada memang tipe maksudnya perempuan yang kayak begitu, ada yang bersih gitu ya kan, namanya kita berumah tangga ya, ada yang bersih ada yang kotor gitu ya. Jadi apa ya namanya ya, yang intinya yang semua hal yang seperti itu tidak pantas untuk dibicarakan. Aku like juga, nah tidak pantas dibicarakan gitu guys. Kalau masalah perempuan itu biasanya tembus-tembus itu biasa itu sayang ya. Kalau misalnya seorang laki-laki tidak mau Sahrul dong, iya benar. Kayak gitu ya. Kayak gitu guys. Tunggu kita baca dulu baru kita komen lagi ya. Nasir. Bahkan Akas membeberkan bahwa Feni jarang mengganti pakaian dalam hingga 2 atau 3 hari. Tapi menurutku begini guys. Menurutku ini ya. Biasanya itu yang jorok itu, yang biasanya ya, maaf punten, maaf para lekong-lekong ya, laki-laki, aku minta maaf sebelumnya ya. Ya, bukannya saya tidak pembela laki-laki, tapi saya juga pembela wanita ya. Maaf punten ya. Yang biasa jorse itu biasanya lelaki, biasanya. Ya, biasanya. Kalau perempuan itu jarang lah, kecuali nggak tahu perempuan dari planet mana gitu ya. Nggak tahu. Tapi biasanya itu perempuan. Tapi kalau ganti CD
Iya Wong Deso, sabar. Kalau ganti CD sampai 3 hari itu saya rasa itu apa namanya ya, gak masuk akal lah ya kan. Gak masuk akal itu sayang ya. Bagi saya gak masuk akal sayang ya. 1 bulan tidak pernah ganti spray. Setiap hari tidur di spray, segitu kotornya, segitu malas, tidak mau ganti spray. Tutur Akas. Nah, sekarang pertanyaanku buat saudara Akas ya, kau kan katanya kau 1 tahun itu hampir miliar-miliar ya, pokoknya sebulan itu bisa 300 juta kan, kamu kasih uang ke istri, tidak mungkin lah nggak ada nggak ada pembantu itu nggak mungkin ya. Nah, nggak mungkin kan, nggak mungkin nggak ada pembantu, terus Akas harus deportasi. Nah, itu kan kalau cewek sehari ganti 2 kali lah, betul itu. Ini kayaknya terlalu dibuat-buat itu. Nggak mungkin lah ya kan? Nggak mungkin lah. Kayaknya nggak tahu ya. Kalau cewek hutan aku nggak ngerti. Tapi kalau cewek-cewek normal kayaknya nggak mungkin lah ya kan? Terus ganti spray kan? Dia kasih kan uangnya itu kan banyak katanya, per bulan itu banyak gitu kan. Pasti ada PRT-nya kan untuk ganti spray, nyapu, apa gitu loh. Ini itu gini loh kadang-kadang ya. Sorry, ini lagi kayak aku ngomong ya. Kenapa sih pihak laki-laki ya, kebanyakan laki-laki itu yang dengan entengnya dia berbicara bahwa maksudnya kayak perempuan itu begini, begitu, bau, segala macam, tetek bengek kan. Nah, pertanyaanku ya, ini kan udah pada dewasa ini semua ya, 78 orang ini udah plus ini ya orangnya ya. Anggaplah aku bicara secara dewasa ya. Secara dewasa aku ini berbicara ya. Kenapa selalu laki-laki yang mengungkap hal-hal yang seperti itu? Pertanyaannya, udah kok ya udah ya. Nah, kenapa perempuan itu meskipun dibilang perempuan itu cerewet, perempuan itu tukang gibah, perempuan itu banyak ngomongnya, kenapa jarang atau bahkan tidak pernah terjadi perempuan itu menceritakan joroknya seorang laki-laki? Jarang kan? Jarang ditemui. Padahal ini udah dewasa semua lah ya kan. Padahal kan kadang dapat yang harum, kadang juga dapat yang bau kan, ada kan? Iya kan? Itu bukan soal laki-laki atau perempuan. Enggak, ini saya kan cuman ngomong gitu loh. Saya cuman ngomong, iya bukan masalah laki-laki dan perempuan. Tapi kan perempuan itu segimanapun, perempuan dibilang cerewet, perempuan dibilang perempuan dibilang itu tukang komplain, perempuan itu ini, tapi perempuan itu masih jarang ada perempuan bicara hal-hal sensitif kayak begitu, itu kan jarang kan, iya kan? Betul kok, kadang cowok juga bau rokok kita diam aja, bukan bau rokoknya, kau jangan ke rokok ini, kita bicara masalah organ intim. Nggak masuk akal kalau cewek kencing aja, kalau habis kencing basah CD isi otomatis diganti ya. Tabu untuk dibahas, tapi mereka juga itu kan kadang-kadang kan merasakan gitu loh. Udahlah, yang namanya area segitiga Bermuda itu mau cewek mau cowok, nggak bohong lah ya kan. Nggak mungkin lah, maksudnya harum terus, nggak mungkin. Itu kan daerah lembab ya. Daerah lembab dan daerah erosi di situ sayang ya, terus tertutup. Jadi kadang itu memang apa ya namanya ya, mau laki mau perempuan itu bersih 100% itu kayak mustahil deh kan, mustahil kan, mau laki mau perempuan. Laki itu lebih jorok loh daripada perempuan biasanya. Cuman perempuan itu kurang ndak speak up aja, karena perempuan rasa itu hal yang tabu gitu loh guys. Mereka merasa itu hal yang tabu gitu untuk diceritakan gitu loh. Tapi kenapa ya? Higienis paling tidak bisa lebih sehat ya kok. Iya higienis, tapi intinya begini loh. Apalagi pada dasarnya perempuan ya, kadang mens hari terakhir mengeluarkan cairan-cairan kotor. Jadi apa ya namanya ya, kok mau harum itu kok jangan ini sayang ya, jangan pacaran sama manusia ya. Kok pacaran sama apa? Sama super pel ya.
Super Pel. Nah, pacaran sana sama Super Pel. Akas bilang, Janu wangi banget. Nanti kalau udah punya anak pasti beda. Yang namanya hal-hal yang seperti itu ya. Di mana sih perempuan ganti celana dalam 3 hari? Itu gue nggak percaya. Sorry ya, lu Akas ya. Gue nggak percaya ada orang bisa pakai celana dalam 3 hari. Gue nggak percaya sama sekali. Itu satu. Kedua, lu sampai nunjukin ada foto dengan itu ya, jus strawberry di kasur itu, dia katanya di spray, dia nggak mau ganti-ganti spray. Gue juga nggak percaya. Nggak percaya gue. Semua orang bisa foto-foto kok. Gue bisa aja foto nih, pura-puranya bilang di situ ada jus strawberry. Iya kan? Ini hari pertama gue foto, hari kedua, hari ketiga. Buktinya mana? Ada CCTV yang memperlihatkan itu darah. Kalau cuma ngomong doang semua juga bisa ngomong. Ini bukti foto nih. Ini lihat nih Uya Kuya, nih lihat foto nih, saya yang foto. Ya tapi itu bisa aja direkayasa. Pakai jus strawberry kek, pakai sirup-sirup merah-merah kek, bener nggak? Pakai betadine kek. Sorry ya, tidak percaya sama sekali omongan elu. Bilang nggak ganti celana, enggak 3 hari masa orang pakai celana 3 hari? Bohong banget. Gua sehari aja gatel, gilingan padi, sehari aja gua ganti celana 2 kali. 2 kali gua ganti celana. Siapa ini? Marcella. Iya. Enak aja lu ya. Dan lu bilang ada foto nih, saya foto nih spray. Bohong. Jangan lu bohong lu Akas ya. Lu makin pergi ke podcast lu makin lu kena sama gue. Gue paling gak demen ada cowok yang mulutnya kayak ember terus membuat berita-berita hoax ya tentang mantan istri. Apalagi gue udah tahu sejarahnya elu. Mana mantan istri lu yang pertama itu? Itu lu tinggalin. Abis itu lu pergi sama Feni udah kayak apa? Udah kayak kegirangan bawa beli apa tuh namanya? Mobil ke showroom, digendong-gendong, Bu. Waktu masih cinta, iya. Cinta banget, udah kayak apa, digendong-gendong, digandeng, dipegang gitu. Si Feni-nya ngeluarin duit cash, aku lihat kan ada podcastnya.